Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Apa kabar semuanya? Semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, tentunya kita kembali bersama untuk mengupdate dan melihat kondisi sirkuit Mandalika, di mana saat ini para pekerja sudah mulai sibuk ya melakukan aktivitas, di mana tenda-tenda yang ada maupun di bagian zona tengah, di mana kemarin untuk area festival dan lintasan juga dicek tentunya, karena seperti yang kita ketahui untuk para pembalap kemarin sempat ada komplainan sedikit ya, dimana ada yang senang ada yang tidak seperti itu ya. Ya, tapi sejauh ini teman-teman ya, untuk sirkuit Mandalika semuanya aman ya, di bagian track sendiri FIM maupun pihak dorna tidak ada yang komplain, jadi semuanya aman terkendali. Oke, dan di sini bisa kita lihat bersama-sama di bagian depan ya, di depan pedok ya. Ini untuk logistik WSBK semuanya sudah dimasukkan dalam peti. Ini tentunya lagi menunggu ya untuk siap dikirim ke tempat yang sudah disiapkan. Ya, Direktur MJP Pak Priyandi Satria menyebutkan pihaknya tidak mendapat komplainan dari pihak FIM dan Dorna teman-teman ya. Ya, kondisi sirkuit Mandalika selama menggelar WSBK Mandalika 2022 semuanya aman terkendali. Ya, dan di sini kita lihat bersama-sama di bagian di mana kemarin ada GPU sudah dibongkar semuanya ya. Maupun di bagian belakang yang ada di sini tenda banyak sekali kemarin untuk para petugas ya yang berjaga-jaga untuk kelancaran dari gelaran WSBK yang kita adakan. Semuanya sudah mulai diangkut ya, mulai kemarin sampai saat ini. Dan di bagian belakang untuk medical center ya, di sini kemarin para marshal berada di sini untuk mempersiapkan diri ya tentu. Ya, untuk rangkaian balapan WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika Lombok telah berakhir ya pada hari Minggu tanggal 5 kemarin. Ya, pembalap Aruba teman-teman sudah tahu ya, dari racing Ducati ya, yaitu Alvaro Bautista sukses memenangkan race pertama dan kedua ya untuk WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika. Ya, MJPA Pak Priyandi Satria mengaku bersyukur ya WSBK Mandalika tidak berlangsung tanpa kendala. Ya, alhamdulillah. Jadi ajang WSBK Mandalika ini berlangsung tanpa ada masalah ya, berarti kalau ada motor yang jatuh atau rider yang jatuh teman, itu sesuatu yang normal ya. Kecuali jatuhnya fatal gitu kan, tapi ini tidak ada ya, hanya crash seperti itu saja. Ya, Pak Priyandi juga menyebutkan jika FIM dan Dorna tidak memiliki komplain terkait kondisi sirkuit Mandalika, berarti semuanya aman ya, seperti itu. Ya, sirkuit juga tidak bermasalah, FIM dan Dorna tidak ada komplainan yang kita dapatkan, ujar Pak Priyandi. Ya, untuk itu ya kita senang sekali tentunya. Jadi catatan jumlah penonton juga cukup banyak ya, yaitu 59.000 kita sudah bilang kemarin ya, yang dikeluarkan oleh pihak Dorna. Ya, ini sangat fantastis, jadi peningkatan 14,5% daripada sebelumnya, cukup bagus teman-teman. Ya, meski demikian ya, Pak Priyandi menegaskan evaluasi akan tetap dilakukan oleh MJPA demi menggelar WSBK Mandalika yang lebih atau jauh lebih baik ke depannya. Ya, tentunya untuk evaluasi terus akan ditingkatkan di sirkuit Mandalika teman-teman ya, yang masih kurang ini itunya tentunya agar lebih sempurna ke depannya. Ya, untuk itu evaluasi dengan pemerintah juga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, desa ya, stakeholder serta kementerian terkait, ujar Pak Priyandi, ya terus akan ditingkatkan. Kami tak pernah puas ya, masih jauh dari sempurna. Baru 3 kali gelaran WSBK diselenggarakan, masih banyak yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perhatian pada Mandalika lewat sport tourism, ujar Pak Priyandi. Ya, Pak Priyandi juga menanggapi soal keluhan pembalap WSBK mengenai kondisi trek ya sirkuit Mandalika. Ada pembalap juga yang senang, ada juga yang nggak senang seperti itu ya. Apakah sirkuit ini bagus atau tidak?
kalau kita lihat ya dari pihak Dorna dan FIM ya, mereka bilang tidak ada yang dikomplainkan seperti itu ya. Jadi tidak perlu disikat. FIM bilang tidak perlu dibersihkan lagi. FIM juga bilang ya sirkuit ini sudah cukup bagus untuk dipakai latihan. Artinya yang bagus menurut dia ya, ujar Pak Priandi. Ya, jadi artinya sirkuit Mandalika aman teman-teman ya. FIM saja selaku regulator ya bilang semuanya aman terkendali. Ya, Pak Priandi juga merespon ya keluhan pembalap yang menyebut racing line di tikungan sirkuit Mandalika terlalu kecil. Ya, lintasan motor ini menciptakan bekas karet ban. Ada yang bilang 80 cm. Ini cukup ya. Ada yang bilang juga masukkan di tikungan terlalu cepat sehingga kalau masuk tikungan sebelum jalur karetnya atau bannya bisa licin seperti itu. Ya, tapi kembali lagi tidak mungkin satu sirkuit 100% disukai oleh para pembalap teman-teman ya. Ada juga yang suka, ada yang tidak seperti itu ya. Jadi hal seperti itu sudah terbiasa teman-teman. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di bagian race control. Nah, seperti yang kita lihat bersama-sama ya saat ini untuk bagian-bagiannya sudah mulai dilakukan persiapan lanjutan ya. Karena tentunya untuk menyambut dari balapan atau MotoGP nantinya di bulan Oktober harus benar-benar fix sempurna semuanya, baik di area infrastruktur zona dalam maupun zona luar ya yang ada di sirkuit Mandalika teman-teman. Baik, dan di sini kita akan melihat di bagian zona tengah ya, di mana di malam puncaknya atau di hari terakhirnya disuguhkan acara ataupun festival. Di sini artis papan atas ya konser di bagian festivalnya yaitu band Jambro dan lain-lain. Itu juga di bagian UMKM, bazar yang ada di tengah ini, kuliner. Jadi kemarin teman-teman yang sempat menonton tentunya tahu ya bagaimana kondisi di bagian tengah ini. Ya, dan saat ini sudah kosong semuanya, dibersihkan dan tentunya sampah-sampah juga yang ada di situ dibersihkan oleh para pekerja maupun bak-bak sampah yang sudah disediakan untuk para penonton yang berdatangan. Ya, begitu juga kita akan lihat di bagian di mana titik-titik para pembalap kemarin crash di tikungan pertama, tikungan kedua, tikungan ke-13 seperti itu ya, maupun di tikungan ke-10 ya sempat kita lihat kemarin untuk sesi latihan maupun race-nya yang kita lihat bersama-sama baik untuk WSBK, WSSP maupun Kejurnas 250cc teman-teman. Dan ini bekasnya terlihat jelas ya, tentunya akan dibersihkan ya, begitu juga di tikungan ke-13 di sana sudah terlihat juga tadi ya. Saat ini akan dilakukan pembersihan dan tentunya untuk merawat track ini sendiri akan terus diadakan track day dan sebagainya untuk membentuk racing line semakin lebar ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk area atau track sendiri sudah aman terkendali. FIM dan Dorna saja sudah bilang sudah angkat jempol teman-teman. Jadi cukup mantap. Dan seperti yang kita perhatikan juga di zona timur untuk gate 2 di mana jalur sisi kiri batas rigid beton sudah mulai dilakukan lapisan agregatnya. Ini artinya akan dilakukan pengecoran juga ya atau sambungan dari rigid beton yang berada di bagian kiri yang ada di gate 2 ini. Ya, begitu juga untuk pengecekan di bagian trek pada sore hari ini untuk pihak MGPA maupun PPA terkait terus melakukan pengecekan atau evaluasi lebih lanjut ya terkait trek yang ada di sirkuit Mandalika ini. Ya, begitu juga kita akan lihat di bagian Bukit 360 maupun di keseluruhan yang ada. Kita akan terus terbang dan terus akan memberikan informasi terkait apa saja yang akan terus dilakukan untuk sirkuit Mandalika supaya lebih cantik ke depannya untuk menyambut dari balapan MotoGP yang sudah dinantikan masyarakat dunia seperti itu. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan ya matur tampiasi sampai di sini dan salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.